Shalom saudara kasih Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur saudara. Dimanapun saudara berada, saya percaya kita tetap dalam kondisi, dalam kesehatan yang luar biasa. Tidak terasa saudara, minggu lepas minggu begitu cepat. Tapi kasih karunia Tuhan tidak akan pernah berlalu dari kita. Amin. Haleluya. Kita mulai ibadah kita, ibadah online kita pada pagi hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat segalanya Tuhan yang Kau berikan atas hidup kami Tuhan. Kalau Engkau sudah pimpin kami hari demi hari, bahkan minggu demi minggu Tuhan, telah kami lalui semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan menghadap tata hadirat-Mu Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun kondisi kami tetap merendahkan hati kami Tuhan, sujud menyembah-Mu Yesus. Kami bernyanyi haleluya Tuhan. Bapa, kami datang Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi-Mu Yesus. Kami datang padamu Tuhan. Haleluya. Siapkan hatimu saudara. Katakan, Bapa, kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kembali katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya Kau Tuhan. Ku percayakan ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Bapa, kami datang Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan Kau ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku.
usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku, sembah Tuhan saudara, dimanapun saudara berada, sembah Tuhan. Kami tinggikan, terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami puji, kami muliakan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kau Allah kami yang hidup, Kau Allah kami yang berkuasa Tuhan. Kau yang bertata atas hidup kami Pak. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan selamanya Tuhan. Kami mau mengikut Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Sekali lagi angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu dimanapun kau berada, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa, perbuatan. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, kalau Engkau sudah pimpin kami Bapa sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, hari ini Bapa, kami akan memuji-Mu, kami akan menyembah-Mu Tuhan. Itu semua Tuhan kami balas atas kebaikan yang kami terima dalam hidup kami Bapa. Bahkan kami mendengarkan firman-Mu Yesus. Biarlah semuanya Kau pimpin Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya, amin, amin, haleluya. Sekali lagi saya mau katakan shalom saudara kasih Tuhan. Shalom, haleluya. Kita percaya saudara, hari lepas hari Tuhan selalu memberkati kita, amin. Karena kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Dimanapun saudara berada, bangkit berdiri. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Yeay. Amin. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan sorak-soraimu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berhenti seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berhenti seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita Tuhan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah, amin. Tak berkesudahan, selalu baru. Haleluya. Setiap hari. Berikan senyummu saudara. Rahmatnya pun Amin. Tak pernah berhenti seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita bukan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita bukan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan tepuk tanganmu saudara. Yeay. Haleluya. Si Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Percaya saudara. Haleluya. Begitu besar kasih Allah. Dan ini. Haleluya. Mau lebih semangat lagi saudara. Haleluya. Amin. Sekali lagi. Haleluya. Menari bagi Tuhan. Berjoget bagi Tuhan. Katakan begitu besar. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Kasih-Mu, karya-Mu
yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Amin. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Oh, betapa dalamnya, betapa amin, kasih setiamu, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Amin. Yesus Tuhanku. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu saudara. Berikan haleluya. Katakan begitu besar kasih, begitu besar kasih, tak tercurah bagi dunia. kasihmu, karyamu yang termulia. Oh, tiada terselami. Besar Dan ajaib perbuatan kau beri hidupmu bagi diriku. Angkat tanganmu. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Yeah. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada duanya, tiada seperti kau. Katakan anugerahmu, anugerahmu selalu baru, tak selamanya. Ku puji kau selalu. Katakan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingan, tiada duanya, tiada seperti kau. Sekali lagi, oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingan, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus, mari bersenandung. Na 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 na. Oh, oh, sekali lagi. Na 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 na. Yesus Tuhanku. Yeah, berikan tepuk tangan. Haleluya, berikan sorak-soraimu saudara. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah dalam hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ambil posisi nyamanmu saudara. Kembali renungkan kebaikan Tuhan saudara. Kita masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan apa akan kami balas Tuhan kebaikan yang telah kami terima dalam hidup kami Tuhan. Hanya dengan ucapan syukur kami, dengan pujian penyembahan kami balas Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah kami yang setia Tuhan, Kau Bapa kami yang mulia Yesus. Haleluya Tuhan.
hati kami Tuhan menyembah-Mu selalu, memuji-Mu selalu Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, Segenap hatiku menyembah-Mu. menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Dengan lebih sungguh lagi saudara, dengan Kau Allah kami setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidup kami dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Terima jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dalam hidup kami Bapa, yang menguatkan hidup kami Yesus. Dengan apa kan kami balas Tuhan? Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Katakan, dengan apa kan kami balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas
kebaikan. Amin. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Khususnya di minggu kedua saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan satu judul, Roh Kudus hidup dalam hidup orang percaya. Yang terambil dalam pembacaan kita di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 8 sampai dengan 11. Tapi saya baca dari ayat 1 nanti sampai dengan ayat 11. Hidup oleh roh. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena itu ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Lalu kita baca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kedua saya akan menyampaikan satu
firman Tuhan dengan satu judul, Roh Kudus hidup dalam hidup orang percaya. Apa itu Roh Kudus, saudara? Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Itu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus merupakan roh Elohim yang menolong, memimpin, bahkan yang selalu setia di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersama-sama ibadah, sekalipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi melalui ibadah live streaming. Saya menyapa saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita percaya kasih Tuhan selalu baru, kasih Tuhan selalu menyertai dalam hidup kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini merupakan satu yang luar biasa, Bapak Ibu, di mana setiap kita orang percaya kepada Yesus Kristus, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ada roh Elohim. Nah, Roh Kudus bukan saja ada, tinggal, tetapi dia hidup di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, seringkali kita tidak sadar bahwa Roh Kudus itu hidup dan hidup di dalam hidup kita. Tadi sudah saya katakan Roh Kudus itu selalu memimpin, dia menolong ketika kita sedang dalam keadaan susah, dia selalu menghibur kita, keadaan kita sedang satu dalam problem dalam hidup ini, dia selalu siap menolong hidup kita. Tetapi terkadang dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan tidak menyadari bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita tidak hidup, saudara. Kenapa saya katakan Roh Kudus tidak hidup di dalam hidup kita? Karena ada kebanyakan orang percaya Yesus, entah itu jemaat, pelayan Tuhan, entah itu hamba-hamba Tuhan. Seringkali Roh Kudus tidak hidup di dalam hidup kita. Kenapa? Yang menjadi penyebab karena membatasi karya Roh Kudus dalam hidup kita. Seringkali ada banyak orang percaya membatasi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Artinya memberikan ruang yang paling sempit untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Saya sebagai hamba Tuhan bersama istri saya sebagai saya pendoa, saudara. Di mana ketika saya berdoa, Tuhan melawat saya dengan cara yang luar biasa, sehingga ketika orang mengalami Roh Kudus ada di dalam hidupnya, dia mengalami damai sejahtera, dia mengalami sukacita. Nah, itulah Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Tetapi terkadang saudaraku yang kekasih, ada banyak gereja Tuhan tidak mengalami hal yang seperti ini. Kenapa? Tadi sudah saya katakan karena orang-orang percaya banyak membatasi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidupnya. Bahkan tidak heran ketika hamba-hamba Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika banyak tanda heran menyertai hamba-hamba Tuhan, sebagian para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang lain pun menjadi terheran-heran. Kenapa kok dia bisa begitu? Karena kita nggak sadar bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita hidup. Nah, seringkali Roh Kudus yang ada tinggal dalam hidup kita, kita tidak hidupkan dalam hidup kita. Nah, bagaimana supaya Roh Kudus itu hidup dalam hidup kita? Yang pertama kita harus minta kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 berkata, mintalah maka aku akan berikan kepadamu. Ada mungkin orang bertanya, memang setiap kita diberikan roh yang berbeda-beda menurut kemampuan kita. Tetapi semua itu diberikan oleh Tuhan hal yang sama dan diberikan kepada semua orang.
termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetapi yang seringkali membatasi untuk Roh Kudus bekerja hidup di dalam hidup kita adalah pribadi kita sendiri. Nah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal bagaimana supaya Roh Kudus itu hidup dalam hidup kita sebagai orang percaya. Hal yang pertama, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya Roh Kudus itu hidup dalam hidup kita, yang pertama, kita harus hidup di dalam Yesus Kristus. Tadi kita baca dalam ayat yang pertama, coba. Roma pasal 8 ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, ayat ini sangat jelas, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih. Rasul Paulus tulis kepada orang-orang yang ada di Roma. Dia katakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi untuk Roh Kudus bisa hidup di dalam hidup kita, kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus hidup di dalam Yesus. Kenapa kita harus hidup di dalam Yesus? Alkitab berkata, saudaraku, barang siapa ada di dalam Yesus, ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Itu ada ayat yang berkata seperti itu. Jadi orang yang ada di dalam Kristus artinya dia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Artinya di dalam kehidupannya ketika dia ada di dalam Yesus, Tuhan yang selalu memperbaharui kita. Roh Kudus yang hidup dalam hidup kita yang selalu memperbaharui kita. Kita sebelum percaya kepada Yesus Kristus, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang berdosa. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dimerdekakan. Kata dimerdekakan artinya kita dibebaskan dari dosa. Kita ingat manusia yang pertama, Adam, ketika dia jatuh di dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Dia harus diusir oleh Tuhan dari Taman Eden karena dosa. Jadi konsekuensi dosa harus ada sesuatu yang dia tanggung. Makanya dia diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Nah, jadi manusia tidak bisa berbuat diri dari sendiri ketika dia jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Alkitab sangat jelas berkata, kita dimerdekakan oleh Tuhan. Kata dimerdekakan di sini, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak lagi mendapatkan hukuman. Setelah kita menerima Kristus Yesus, kita disebut orang-orang yang merdeka, orang-orang yang dimerdekakan, artinya bebas dari penghukuman. Karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita telah memerdekakan kita. Jadi sebelum kita percaya kepada Allah, sebelum kita percaya kepada Kristus, kita ini mendapatkan hukuman. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan dan Yesus hidup di dalam hidup kita, maka Roh Kudus itulah yang selalu memperbaharui hidup kita hari lepas hari. Jadi hal yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana supaya Roh Kudus itu hidup di dalam hidup kita? Jadi yang harus kita lakukan yang pertama, kita harus hidup dan tinggal di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya Roh Kudus itu hidup di dalam kehidupan kita? Hal yang kedua,
Jangan hidup dalam keinginan daging. Dalam ayat 5 saya baca dalam Roma pasal 8 ayat 5 ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat 5 sangat jelas berkata, mereka yang hidup di dalam daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi mereka yang hidup di dalam roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara, jemaat, pelayan, hamba-hamba Tuhan, untuk kita introspeksi sejenak dalam diri kita. Mana yang lebih dominan dalam hidup kita, saudara? Apakah seringkali kita memikirkan hal-hal yang dari daging, ataukah memikirkan hal-hal yang dari roh? Kita introspeksi dulu. Memang setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Bukan saja ada, dia tinggal dan hidup di dalam hidup kita. Ini saya kasih tahu lagi. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus ada, tinggal, dan hidup di dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah benar-benar Roh Kudus itu hidup di dalam hidup kita? Ini yang menjadi pertanyaannya. Kenapa, saudara? Nah, seringkali kita sebagai orang percaya membatasi kuasa Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Orang percaya yang hidupnya masih keinginan daging, perhatikan, orang percaya yang hidupnya masih keinginan daging, sangat sulit untuk Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Jadi kalau ada orang percaya yang masih memikirkan hal-hal keinginan daging, saya ragukan apakah Roh Kudus dia tinggal dalam hidupnya, saudara. Bahkan Alkitab sangat jelas berkata dalam Roma 8 ayat 8, saya katakan begini. Mereka yang hidup dalam daging atau mereka yang memikirkan hal-hal yang dari daging tidak akan berkenan kepada Allah. Ini Alkitab loh yang tulis, saudara. Perhatikan ayat 8. Sekali lagi saya katakan, Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging atau memikirkan hal-hal yang dari daging tidak akan berkenan kepada Allah. Dalam hidup ini saya tidak berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu bekerja, cari nafkah, berbisnis, tidak dibenarkan oleh Allah. Coba Ibu, Bapak Ibu pikirkan. Tadi sudah saya katakan, jadi bekerja, mencari nafkah, berbisnis, apakah tidak berkenan kepada Allah? Saya tidak berbicara seperti itu, saudara. Tetapi saudaraku yang kekasih, seringkali hanya di dalam hidup kita lebih memikirkan kepada hal-hal yang daging daripada hal-hal yang roh. Ini maksud firman Tuhan seperti itu. Maka kan ada orang yang berpikiran seperti ini, saudara. Seringkali dia berpikiran tentang hal-hal yang lahiriah dibandingkan dengan hal-hal untuk
pelayanan. Bahkan saking sibuknya mereka bekerja, saking sibuknya mereka mencari nafkah untuk menafkahi keluarga. Kan itu sesuatu yang logika, saudara. Allah tidak melarang hal yang seperti ini. Tetapi yang seringkali menjadi pertanyaan kita, seringkali hal-hal yang tersebut itulah yang dipikirkan orang. Amin. Seringkali orang memikirkan hal-hal yang lahiriah dibanding hal pelayanan kepada Tuhan. Ini yang salah, saudara. Kita bekerja mencari nafkah, berbisnis boleh. Allah tidak melarang. Tapi terkadang dalam hidup ini kita lebih condong hati kita kepada hal-hal yang lahiriah daripada ke hal-hal yang rohaniah. Kita lebih baik disibukkan tentang pekerjaan kita daripada pelayanan kita kepada Tuhan. Itu kan seperti itu, saudara. Ini disebut orang yang hidup di dalam daging. Bahkan Alkitab sangat jelas, kitab Roma pasal 8 ayat 8, orang yang hidup di dalam daging atau yang keseharian hidupnya hanya memikirkan hal-hal yang lahiriah. Alkitab catat, mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, jangan beranggap hidup kita bahwa Roh Kudus itu hidup dalam hidup kita. Saya bertanya, Roh Kudus yang seperti apa yang hidup dalam hidup saudara? Kalau saudara hanya bisa memikirkan tentang hal-hal yang lahiriah dibanding dengan pelayanan kepada Tuhan, itu saya sebut saudara hidup di dalam kedagingan. Bukan saya beranggap saudara berarti tidak boleh bekerja. Saya keseharian dalam hidup saya seorang pekerja. Tapi dalam kehidupan seharian saya tidak memikirkan tentang hal-hal pekerjaan saya. Tapi yang saya pikirkan adalah hal-hal Tuhan. Alkitab sangat jelas, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas di mana Allah ada. Jadi hari ini firman Tuhan menegur kepada Bapak Ibu Saudara, termasuk kepada saya. Bukan berarti saya lebih benar daripada Bapak Ibu. Tapi kita boleh cek and recheck. Kita boleh introspeksi dalam hidup ini. Nah, yang mana yang lebih condong dalam hidup kita? Apakah kita lebih baik memikirkan hal-hal yang daging ataukah hal-hal yang roh? Nah, kalau kita memikirkan tentang hal-hal yang daging, berarti hal yang kedua, jangan hidup di dalam keinginan daging. Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam hidup kita, Roh Kudus tidak akan berdiam hidup di dalam hidup kita kalau keseharian hidup kita sebagai orang percaya, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan hanya memikirkan hal-hal yang lahiriah. Saya meragukan tentang Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Itu yang kedua. Nah, hal yang ketiga, bagaimana supaya Roh Kudus itu hidup dalam hidup kita. Tadi sudah saya baca, saudaraku, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Jadi hal yang ketiga, supaya Roh Kudus itu hidup dalam hidup kita, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Tadi sudah saya katakan, kitab Matius pasal 7 ayat 7 dan 8, mintalah. Jadi supaya Roh Kudus itu hidup dalam hidup kita, kita harus minta kepada Tuhan. Melalui doa-doa kita yang kita panjatkan setiap hari kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus itu hidup dalam hidup kita. Karena kita sadar tadi bahwa dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu ini adalah bait Allah? Artinya bait Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Nah, bagaimana tubuh kita sebagai bait Allah itu bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya, kita harus minta kepada Tuhan. Amin. Maka firman Tuhan, minta maka kamu akan diberi.
Jadi kalau kita tidak minta kepada Tuhan, kita tidak akan diberi Roh Kudus, saudara. Saudara jangan mimpi. Memang Roh Kudus ada dalam hidup kita, tinggal. Tapi belum tentu Roh Kudus itu hidup dalam hidup kita kalau kita tidak minta Tuhan. Saya seringkali tekankan hal ini kepada gereja Tuhan. Amin. Di mana banyak hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, bisa melakukan tanda-tanda mujizat itu karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Ini kan merupakan satu tanda tanya buat kita, gereja Tuhan di tempat ini. Jadi saya mengajak kepada pelayan-pelayan Tuhan, jemaat, hamba-hamba Tuhan. Jangan kita mengira hanya Roh Kudus ada, tinggal, tapi apakah Roh Kudus berdiam dalam hidup kita? Apakah Roh Kudus itu hidup dalam hidup kita? Nah, seringkali saudara, kita membatasi untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ada banyak orang ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang menjadi terheran-heran. Jangan sampai kita seperti pada zaman para rasul. Pada waktu rasul-rasul dipenuhi dengan Roh Kudus, orang-orang menjadi terheran-heran. Nah, terkadang kita menjadi golongan yang terheran-heran. Bukan termasuk rasul-rasul. Saudara tinggal pilih. Saudara mau menjadi golongan yang mana? Apakah golongan rasul-rasul yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah golongan orang-orang yang terheran-heran? Yang datang dari berbagai bangsa. Mereka hanya terkesima, terheran-heran. Kenapa? Karena mereka tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari ini saudaraku, gereja Tuhan harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau gereja Tuhan tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka gereja itu akan mati. Nah, bagaimana caranya supaya kita dipenuhi Roh Kudus? Saya sudah katakan tadi, minta kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan, dengan cara kita menyembah kepada Tuhan. Disitulah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Saudara, saya tidak akan kuat ketika saya meninggal anak saya Jeremy. Dari hari pertama sampai hari ke-1, sampai hari ke-30, sampai hari ke-40, saya selalu terbayang-bayang dengan anak saya. Saya tidak pernah lupakan dia. Tapi Roh Kudus selalu menghibur saya dengan istri saya. Kenapa? Karena saya kuat di dalam doa. Ketika saya berdoa bersama istri saya, disitulah saya dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Jadi syaratnya untuk dipenuhi Roh Kudus, kita harus minta kepada Tuhan. Maka ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada damai sejahtera, ada sukacita dalam hidup kita, dan Tuhan akan memberitahukan banyak hal di dalam hidup kita. Saya mengajak kepada jemaat Tuhan, khususnya GBI Kalijaya di tempat ini. Mari kita hidupkan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Kita mulai introspeksi diri, saudara. Untuk kita minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kita sadar bahwa hidup kita ini adalah bait Allah. Jadi kalau tubuh kita ini adalah bait Allah, maka kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Mintanya dengan apa? Dengan beriman kepada Tuhan. Saya terlalu yakin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika gereja Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka pelayanan kita akan antusias. Pelayanan kita akan semangat. Saya kemarin penyesalan diri, saudara, nggak bisa melayani. Karena kenapa? Karena kita terbeban. Jadi beda orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan terbeban dengan pelayanan. Hari ini ketika saudara mendengar firman, janganlah engkau mengeraskan hatimu, tapi introspeksilah diri saudara.
Saya juga introspeksi, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, bukan berarti hidup saya lebih benar dari Bapak Ibu Saudara. Saya harus banyak belajar. Makanya untuk itu saya selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti dia merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti dalam dirinya dia merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Inilah yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya akan mengangkat satu pujian. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh Kudus, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh saat pagi ini kami datang ucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya, di mana kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar yang Kau limpah-limpahkan sepanjang hidup kami Bapa. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami datang beribadah kepada-Mu, sekalipun kami melakukannya secara live streaming di tempat ini, tetapi tidak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja berkarya bagi hidup kami, terutama bagi jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biar mereka Engkau lawat secara pribadi di rumah mereka masing-masing Tuhan. Mungkin yang saat ini mereka jemaat-Mu ada yang lemah, beri mereka kekuatan. Mungkin jemaat-Mu ada yang beruban berat, Tuhan berikan mereka kelepasan, kesentosaan dari Tuhan. Bahkan mungkin jemaat-Mu yang saat ini mereka sedang sakit terbaring di rumah sakit, ataupun di rumah-rumah mereka masing-masing Tuhan.
Biar Roh Kudus Engkau jamah hidup mereka Tuhan. Engkau sembuhkan mereka yang sakit Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan firman-Mu telah menasihatkan kami kembali, menyadarkan kami kembali Bapa, bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup kami selalu hidup dan memperbaharui hidup kami Tuhan. Tetapi Tuhan, seringkali Bapa, kami membatasi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kami. Seringkali kami memberikan ruang sempit buat Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, sehingga kami tidak merasakan bahwa Roh Kudus itu hidup dalam hidup kami Bapa. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami adalah bait Allah yang harus Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami. Maka untuk itu penuhi kami dengan Roh-Mu Bapa, agar hidup kami jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan selalu melayani Tuhan dengan antusias Tuhan, agar hidup kami menyala-nyala di dalam kami melayani Tuhan. Ampuni dari segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Seringkali Tuhan, Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, dan kami sendirilah yang membatasi hidup kami kepada Roh Kudus, sehingga jarang sekali kami melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Seringkali kami berkata bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kami, tetapi apakah Roh Kudus itu hidup dalam hidup kami Tuhan? Maka malam pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Firman-Mu telah menasihatkan kami kembali bahwa kami sebagai orang-orang yang percaya ada Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kami, yang selalu siap menolong, memimpin di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Maka untuk itu melalui ibadah pada saat pagi ini, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, selagi kami masih diberikan kesempatan hidup untuk kami bisa melayani Tuhan. Maka untuk itu Bapa, biar pada saat pagi ini kami mau berdoa Tuhan, Engkau berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik mereka yang berbisnis, yang usaha, yang berdagang, yang bekerja. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati juga para hamba-hamba-Mu. Tuhan juga berkati para majelis Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala, wakil gembala. Tuhan berkati mereka sebagai pemimpin-pemimpin kami di tempat ini. Pakai kami Tuhan dengan karunia talenta yang Kau berikan kepada kami untuk kami kembangkan buat hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi ini, baik pemimpin pujian, para pemain musik, semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Di akhir doa ini kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, di mana COVID ini belum berakhir Tuhan. Tetapi kami selalu berdoa buat bangsa negara kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati bangsa kami, berkati masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terutama berkati para pemimpin-pemimpin kami yang duduk dalam pemerintahan pusat, baik dari presiden, wakil presiden, jajaran kabinet menteri yang ada. Tuhan berkati, tanamkan kepada hati mereka takut kepadamu, agar mereka menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Kapolri dengan Bapak Kapolda dengan jajarannya. Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk Panglima ABRI dengan Pangdam Jaya. Tuhan berkati sejajarannya Tuhan, untuk mengamankan bangsa kami, negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan berkati mereka. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk kota kami Banten, Tangerang. Kami berkati Banten dalam nama Yesus. Masyarakat Banten kami berkati, Tangerang dalam nama Yesus.
terutama pemimpin-pemimpin kami yang duduk dalam pemerintahan Kota Banten, Tangerang, Gubernur Banten, Wali Kota, Kota Maja, Bupati, Tuhan berkati. Polres Tangerang, Tuhan berkati. Koramil juga Tuhan berkati, Tuhan. Semuanya Bapak Engkau berkati. Bahkan kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, untuk Ketua BPD, Tuhan berkati Ketua BPD. Kami berdoa untuk Ketua Sinode, Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk Ketua VPH, Tuhan berkati mereka. Pakai setiap kami hamba-hamba Tuhan di Provinsi Banten untuk memenangkan banyak jiwa buat kerajaan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu turun Tuhan atas Provinsi Banten, sehingga kemuliaan Tuhan itulah yang menarik orang-orang datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk desa kami Teluk Naga, Kampung Melayu Barat, Kampung Melayu Timur, setiap desa-desa yang ada Tuhan berkati. Terutama kecamatan, kelurahan, Polsek Teluk Naga, Koramil, Tuhan berkati. RT, RW, kemandoran yang ada Tuhan berkati Tuhan desa kami. Agar diberikan kemurahan, agar desa kami diberkati oleh Tuhan. Terutama masyarakat desa kami Teluk Naga diberkati oleh Tuhan. Makasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di desa kami Teluk Naga, khususnya GBI Yordan, Tuhan berkati Bapak, agar kami bisa menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami ada ditempatkan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Makasih Bapa di sorga. Malam ini Tuhan, di akhir doa kami mau berdoa untuk para tetangga-tetangga kami. Tuhan berkati para tetangga kami yang ada di depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Tuhan berkati mereka Bapa, sebagaimana Engkau memberkati kami adanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah semuanya kami kembalikan untuk hormat buat kemuliaan Tuhan. Di akhir doa ini Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami. Sebentar kami akan pulang, berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Bahkan Tuhan yang beraktivitas pada pagi hari, Tuhan berkati. Rumah tangga kami Tuhan berkati. Pekerjaan-pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Sehingga apapun yang kami lakukan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Biar Roh Kudus yang hidup dalam hidup kami selalu memperbarui hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tutuplah ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Dan bawalah semua berkat itu ke dalam rumah tanggamu, ke dalam bisnis, usaha, pekerjaanmu, pelayananmu, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang untuk yang kedua kali, menjemput setiap orang yang percaya kepadanya, bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi.
Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.